Faza Ahmad, pernah mimpi ada gadis yang minta dinikahi tapi saya bilang belum siap. Apakah ada pusaka yang ingin ikut? Betul ya Mas Faza, mestinya itu adalah pusaka yang ingin ikut. Tapi kalau Anda sudah menolak, Anda belum siap, berarti memang belum sekarang Anda punya pusaka itu. Gitu ya jawabannya ya Mas Faza. Jadi ketika jiwa Anda dalam mimpi itu ya, sukma Anda dalam mimpi itu, ya aku mau kamu ikuti, saya kayak gitu. Ya, berarti memang udah siap, memang udah waktunya punya pusaka. Tapi ketika mental Anda kemudian mengatakan itu nggak siap, maka berarti bukan sekarang. Ya. Entah kapan, tapi mestinya bukan sekarang. Gitu ya Mas Faza ya. Riyadi, kalau mimpi bisa narik mustika itu adalah keinginan Anda ya yang tidak terwujud di dunia nyata kemudian masuk ke alam mimpi. Jadi itu adalah keinginan di dunia nyata yang tidak terwujud akhirnya masuk ke dalam mimpi. Itu ibarat sama kayak kita pengen terbang di dunia nyata terus nggak bisa. Terus akhirnya ketika mimpi kita mimpi terbang-terbang ya itu ya kalau orang Jawa bilang kipen-kipenan. Kipen-kipen itu karena kita ingin di dunia nyata tapi nggak bisa, kemudian tuh masuk ke dalam mimpi. Jadi kalau pertanyaan Anda, kalau mimpi bisa narik pusaka Mbah Wira, sedangkan kita nggak punya kemampuan seperti itu, yaitu namanya kipen-kipenan. Ya, jadi ingin saking inginnya terus akhirnya masuk ke dalam dunia mimpi, gitu ya. Riyadi ya, waalaikumsalam ya. Kemudian Muhammad Bintang ya, waalaikumsalam, salam kenal juga ya. Kemudian untuk Mas Aiden ya, terima kasih nasi lemaknya. Kemudian ada yang mengirimkan siapa? Sari Dewi. Sari Dewi, terima kasih ya untuk Sari Dewi mawar yang dikirimkan. Angga ya, waalaikumsalam ya, Angga Umar ya. Kemudian tadi ada yang bertanya ya, apa tadi? Mau tanya gimana pekerjaanku sekarang, apakah harus dipertahankan atau mundur? Jawabannya gini Siti ya, kalau cocok masih mau bertahan ya bertahan. Tapi kalau udah nggak cocok mending mundur ya. Sebagus-bagusnya pekerjaan masih lebih bagus berwirausaha. Sebagus-bagusnya pekerjaan masih bagus berdagang ya. Itu ya untuk Siti ya. Oke, kita lanjut ya. Ada statement yang diberikan oleh klien nomor 7255 ya. Makasih Mbah, sesuai sama kondisi kami yang sekarang memang senang tirakat beberapa keilmuan digabung-gabung ya. Cocok ya, tirakat beberapa keilmuan dan digabung-gabung. Makanya Mbak Wira tadi memberikan nasihat, memberikan saran bahwa ilmu itu lebih baik satu dulu. Yang kecil dulu, yang sederhana dulu, yang ringan dulu sampai mahir. Setelah mahir baru kemudian tirakat ilmu lain yang lebih berat. Ternyata benar ya, beberapa keilmuannya digabung-gabung. Ini bahaya. Nah ini bahaya. Mbak Wira sampaikan ini bahaya. Cuman ya gitu, badan terasa kurang fit, kemudian panas-panas gimana gitu, kadang sering pusing dan lemas. Nah ini memang fisiknya nggak kuat. Jadi sabar. Ini ibarat Anda makan sate kambing, campur es krim gitu kan, kemudian campur makan gado-gado, campur minum jamu, ya rasanya nggak karu-karuan. Nah terus saran dari Mbah Wira bagaimana? Sarannya adalah tirakat satu-satu. Satu dulu ditirakati sampai mahir, kalau sudah mahir tirakat lagi. Satu dulu ya sampai mahir, kemudian setelah mahir tirakat lagi gitu Mas. Ya, jadi saran Mbak Wira satu persatu. Jangan semua ditirakati bersama-sama ya. Umur kami 22 Mbah, itu yang pas waktunya kapan ya untuk tirakat. Saran Mbak Wira, tirakat dulu satu-satu. Ya, waktu yang pas kapan ya nggak ada yang tahu Mas. Kita hanya akan tahu ketika kita mencoba. Kalau kita coba kok kita nggak kuat, sekiranya berat, ya tirakat yang ringan. Karena namanya tirakat itu kan mengukur diri sendiri. Gimana kita mengukur diri sendiri kalau kita belum menjalani? Gitu loh ya. Ibarat kita mau lari, kuat nggak lari 5 kilo? Jalani dulu. Setelah kita lari, oh ternyata 5 kilo nggak kuat, kuatnya 1 kilo.
Loh kok tahu kalau kuatnya cuma 1 kilo? Nafasnya udah sesak, kakinya udah panas, udah lecet. Oh ya berarti memang kuatnya cuma 1 kilo. Ya sudah, berhenti di 1 kilo. Besok lagi 1 kilo, besok lagi 1 kilo, sebulan 1 kilo pasti akan naik. Oh sekarang 1 kilo udah nggak sesak napas, udah nggak lecet, berarti bisa ditambah jadi 2 kilo, kan gitu. Angkat karung juga gitu. Mbak saya mau angkat karung berapa? 50 kilogram beratnya, kuat nggak? Coba dulu. Kalau diangkat itu kira-kira, aduh Mbak sudah ngangkat sampai mencret-mencret, tapi karungnya nggak bergerak, berarti tandanya nggak kuat. Kuatnya berapa Mbah? Ya kurangi 40 kilo. Masih nggak bergerak juga, kurangi 30 kilo. Masih nggak bergerak juga, kurangi 20 kilo. Masih nggak bergerak juga, ya kurangi jadi 5 kilo. 5 kilo bergerak, oke berarti kuat. Kan gitu. Tirakat juga gitu. Nggak akan ada yang tahu. Orang lain nggak akan ada yang tahu. Yang tahu siapa? Ya Anda sendiri. Sebagai pelakunya. Dan guru. Biasanya guru itu yang bisa mengecek langsung muridnya kuat apa enggak. Ya saran Mbak Wira jangan banyak-banyak. Coba 1 dulu. 1 kuat tambah 2. 2 kuat tambah 3. 3 nggak kuat ya berarti 2 aja. 3 kuat tambah jadi 4 gitu. Ya. Jadi yang paham ya Anda sendiri dan guru yang mengajarkan. Tapi coba dulu ya dari yang ringan-ringan dulu, jangan langsung yang berat ya. Terus apakah ada solusi agar ilmunya manjing? Ilmu manjing itu bergantung dari Gusti Allah, Mas. Karena pemilik dari semua ilmu kan Gusti Allah. Ketika kita tirakat itu kan sejatinya kita berdoa, kita minta sama Gusti Allah. Ya Allah kan gitu. Saya ingin menguasai ilmu ini, saya ingin bisa ilmu ini. Tolong ya Allah berikan barokah dari ilmu ini kepada saya. Tolong berikan keistimewaan dari ilmu ini kepada saya. Kan gitu. Jadi kalau Anda tanya apakah ada solusi agar ilmunya manjing? Ya terus dicoba, terus dilatih. Itu ibarat kita belajar, Mbah kapan saya bisa menguasai ilmu matematika ini? Ya terus belajar, terus latihan soal. Pasti nanti akan ada impact yang positif, pasti akan ada peningkatan. Gitu, ya. Terus apakah ada solusi agar badannya kuat menahan ilmunya? Solusinya adalah pelajari sedikit demi sedikit. Ibarat badan yang diberi beban, maka jangan langsung berat. Sedikit demi sedikit nanti lama-lama semakin berat, semakin ditingkatkan dan semakin ditingkatkan. Ya gitu solusinya. Mbak Wira dulu juga gitu. Ketika masih muda, gemar tirakat ya gitu. Mutih nggak kuat ya jangan mutih, puasa biasa. Waktu Mbak Wira izin ke guru, Mbak Guru saya pengen puasa mutih, dibilang jangan. Puasa biasa aja nanti nggak kuat. Gitu guru dulu. Puasa biasa sekali kuat ya 2 kali. 2 kali kuat 3 kali. 3 kali kuat 4 kali dan seterusnya. Sampai akhirnya mutih. Gitu. Jadi yang paham ya kita sendiri sebagai pelakunya, gitu ya. Apakah karena wadahnya kurang besar atau karena mentalnya kami yang belum siap? Menurut Mbak Wira itu memang fisiknya nggak kuat. Ya, jadi kalau kita bilang wadahnya kurang besar, kita kan nggak bisa ya menilai wadah seseorang. Ya di sini tahunya ketika Anda belajar ilmu itu, wah fisik Anda kok ngedrop banget, mental Anda kok ngedrop banget, secara energi supranatural kok ngedrop banget. Wah ini berarti tidak kuat. Oh ini berarti dampaknya udah ke arah negatif. Taunya kayak gitu Mas. Jadi wadah itu kita nggak ada yang tahu, nggak kelihatan kok wadah itu. Kita taunya itu tadi ketika diisi kilwan loh, kok ternyata nggak kuat loh, ternyata kok menyimpang loh, ternyata kok jadi gampang ngelamun loh, ternyata kok tubuhnya gampang panas loh, jadi nggak nyaman. Nah berarti itu nggak kuat, itu aja taunya ya. Solusinya itu tadi ya. Mungkin puasa atau gimana, kalau puasa tetap ya doa tetap, kemudian itu nanti yang jelas di bawah bimbingan guru ya yang paham cara meningkatkan kapasitas masing-masing murid gurunya. Kalau Mbak Wira dulu, ini saya cerita pengalaman Mbak Wira dulu, ketika ada murid yang nggak kuat mutih, itu sama guru bukan kok dipaksa mutih dengan cara suruh puasa enggak, tapi kalau nggak kuat mutih ya puasa biasa gitu. Karena orang itu macam-macam. Misalnya ilmu A misalnya ya. Dulu misalnya ada ilmu namanya Sholawat An-Nurizati. Ada 2 orang. Mbah Wira disuruh mutih. Tapi teman Mbah Wira itu nggak mutih. Dampak efeknya sama. Loh kok bisa Mbah Wira suruh mutih, teman Mbah Wira nggak mutih, efeknya sama. Nah itu rahasia ilmu itu ya kayak gitu. Yang paham gurunya. Ya jadi kalau Anda kemudian tanya,
Mbah, kalau misalnya memang mental kami kurang siap, wadah kami kurang siap, lalu bagaimana untuk meningkatkannya, apa puasa atau gimana? Itu benar nanti gurunya yang ngasih petunjuk. Wirid juga gitu. Lucu. Mbah Wira itu disuruh wirid sampai 333. Teman Mbah Wira, ya, ilmu yang sama, cuman cukup berapa? 57. Loh, kok beda? Ada lagi yang harus 1111. Teman Mbah Wira cukup 777. Loh, kok beda? Ya, ya ternyata memang guru itu memberikan jumlah nggak sama antar murid. Kenapa? Mungkin dilihat Mbak Wira, mungkin dinilai agak dalam tanda kutip bodoh gitu ya, sehingga wiridnya harus lebih banyak, puasanya harus mutih misalnya. Teman Mbak Wira mungkin dalam tanda kutip berbakat, sehingga dia puasa cukup biasa, wiridnya cukup sebentar, udah sakti sama saktinya, misalnya kayak gitu. Jadi itu nanti murid guru Mas yang akan mengarahkan, ya. Kemudian apalagi memang ada pendekar kata teman kami, cuman katanya putih ya. Jadi gini, putih atau hitam itu adalah kemampuan mata yang menangkap. Memang kalau untuk jin ya, wujud jin itu kan berubah-ubah ya. Kalau untuk hitam-hitam yang Mbak Wira lihat itu adalah aura. Ya, apakah karena dia menyesuaikan dengan aura Anda yang gelap sehingga terlihat hitam, bisa jadi ya. Apakah teman Anda pada saat melihat itu putih karena memang kemampuan dia menangkap hanya bayangan putih, bisa jadi. Jadi nggak bisa kita bandingkan ya penglihatan teman Anda dengan penglihatan Mbak Wira, nggak bisa. Kenapa? Karena waktu penglihatannya juga nggak sama. Dia melihatnya kapan, Mbak Wira kapan. Ilmu yang melihat juga nggak sama. Ya, jadi tidak bisa kita membandingkan penglihatan antar praktisi yang belum jelas. Ya, kecuali itu praktisi yang sama-sama tukang terawang, ilmu basicnya sama, nah itu baru kita bisa bandingkan. Misalnya kayak Mbak Wira sering dibandingkan dengan Jalak Paninggal, ya penglihatannya cocok. Apa yang Mbak Wira sampaikan ya cocok juga yang dengan yang disampaikan Mas Jalak. Hanya Mbak Wira memberikan gambaran ilustrasi usia sekian, level sekian, tua sekian. Ketika nanti diterangkan ke Jalak, cocok. Karena memang setipe gitu loh. Tapi kalau dengan orang yang belum tahu siapa itu, maka nggak bisa dibandingkan. Ya, jelas ya. Kemudian itu pun dia juga baru belajar, baru belajar ya, nggak sama dengan Mbak Wira. Gitu ya Lur ya, semoga menjawab pertanyaan Anda, semoga jelas. Silahkan kalau masih ada yang kurang jelas boleh ditanyakan. Terima kasih ya, selamat malam.